Golden Time sudah berakhir, 3 Oktober 2025. Hari keempat pasca ambruknya musola Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo. Tim penyelamat sudah mulai menggunakan alat berat untuk mulai membongkar puing-puing beton reruntuhan. Hal ini dikarenakan sudah tidak terdengar lagi suara santri yang meminta tolong. Semua para wali santri telah setuju dalam melakukan evakuasi menggunakan alat berat ini. Informasi terkini masih ada sekitar 45-an santri yang masih belum ditemukan. Kita semua berharap semoga masih ada nafas kehidupan yang bisa diselamatkan. Seorang santri kondisinya begitu kritis hingga tangannya harus diamputasi di lokasi ambruknya musola Al-Khozini. Itulah gambaran getir yang muncul di hari keempat evakuasi. Berdasarkan laporan suara Surabaya.net, Dr. Aaron Franklin Soaduan Simatupang, Dokter TNI, bersama Dr. Larona Hidrafianto, spesialis ortopedi RSUD Notopuro Sidoarjo, memimpin tindakan amputasi darurat terhadap santri bernama Nur Ahmad karena bagian lengan kiri terjepit beton berat, pembuluh darah terhambat, dan jaringan sudah menunjukkan tanda nekrosis. Mereka merayap melalui celah sempit di bawah reruntuhan sejauh sekitar 10 meter, ruang tinggi hanya sekitar 40-50 cm, sambil membawa alat medis dan anestesi. Tindakan amputasi ini dipilih karena alternatif menunggu pengangkatan balok besar bisa berisiko korban kehilangan darah lebih banyak atau mengalami hipoksia fatal. Setelah amputasi on-site sekitar 10-20 menit, Nur Ahmad ditarik keluar dengan tiarap dan kemudian distabilisasi di luar reruntuhan sebelum dibawa ke IGD RSUD Notopuro. Kini, kondisinya dikonfirmasi stabil dan membaik. Selain Nur Ahmad, Detik.com melaporkan bahwa dari total santri korban Al-Khozini, ada 13 orang yang masih dirawat intensif di RSUD Sidoarjo, dan 2 diantaranya menjalani amputasi akibat cedera parah. Direktur RSUD, Dr. Antok Irawan, menyebut kondisi para santri stabil secara umum, meski membutuhkan operasi besar untuk beberapa kasus. Sumber, Detik.com. Detik News. +1. Kisah lain datang dari Saifur Rosi Abdillah, santri berusia 14 tahun, yang juga menjadi korban reruntuhan. Berdasarkan laporan jawapos.com, 1 Oktober 2025, Saifur harus kehilangan kaki kirinya setelah tertindih beton musola. Berbeda dengan Nur Ahmad yang diamputasi di lokasi, Saifur sempat dibawa ke ruang bedah RSUD Sidoarjo. Dokter ortopedi menjelaskan bahwa kerusakan jaringan pada kakinya terlalu parah, dan jika tidak diamputasi, infeksi bisa menyebar serta mengancam nyawanya. Meski demikian, semangat Saifur sungguh luar biasa. Dalam wawancara singkat, ia sempat berkata lirih, "Saya ingin segera punya kaki baru, biar bisa jalan lagi." Kalimat sederhana itu membuat para tenaga medis, orang tua dan relawan menitikkan air mata. Para wali santri kini bahkan tengah menggalang dukungan agar Saifur bisa mendapat kaki prostetik begitu kondisinya membaik. Kedua kisah ini menjadi pengingat betapa krusialnya Golden Time dalam operasi penyelamatan. Para dokter menjelaskan, jika korban terhimpit reruntuhan lebih dari 4 jam, sirkulasi darah akan terputus, timbul sindrom kompartemen, dan risiko kematian meningkat drastis. Itulah sebabnya dalam beberapa kasus, amputasi harus dilakukan demi menyelamatkan nyawa. Tragedi musola Al-Khozini sendiri terjadi pada Minggu sore, 29 September 2025. Bangunan musola yang tengah dipadati puluhan santri mendadak ambruk. Laporan Kompas.com menyebut, hingga hari pertama pencarian, puluhan santri berhasil dievakuasi, sebagian dalam kondisi luka berat, dan sebagian lainnya meninggal dunia. Hari demi hari, proses pencarian berlangsung penuh drama. Pada hari pertama, tim SAR hanya menggunakan peralatan manual demi menghindari resiko bangunan runtuh lebih lanjut. Menurut CNN Indonesia, evakuasi terkendala waktu dan akses reruntuhan yang sangat sempit. Tangisan orang tua di lokasi membuat suasana kian haru. Memasuki hari kedua, evakuasi mulai membuahkan hasil. Beberapa korban ditemukan dalam keadaan selamat meski penuh luka. Warga sekitar menyebut mereka mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam reruntuhan, yang menjadi petunjuk arah bagi tim SAR. Liputan6.com menuliskan, setiap kali ada santri yang berhasil diangkat keluar, sorak tangis bahagia bercampur dengan duka menyelimuti lokasi. Hari ketiga, aroma tidak sedap mulai tercium dari reruntuhan. Hal ini mengindikasikan masih adanya korban yang tertimbun dalam kondisi meninggal. Warga yang berjaga di sekitar lokasi terpaksa menutup hidung dengan kain basah. Sementara itu, posko darurat yang didirikan pemerintah daerah menerima puluhan keluarga santri yang masih menunggu kabar anak-anak mereka. Kini, di hari keempat pencarian, ada perkembangan besar.
Berdasarkan laporan detik.com edisi 2 Oktober 2025, tim SAR bersama pemerintah daerah dan wali santri akhirnya sepakat untuk menggunakan alat berat. Keputusan ini diambil setelah musyawarah panjang, sebab sebagian keluarga awalnya khawatir penggunaan alat berat bisa melukai korban yang masih tertimbun. Namun dengan waktu yang semakin kritis, penggunaan alat berat dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mempercepat evakuasi. Kepala Basarnas Jawa Timur menyebut harapan besar masih ada. Mereka percaya meski sudah hari keempat, ada kemungkinan korban ditemukan selamat, terutama yang tertindih di ruang-ruang kecil dengan akses oksigen. Oleh sebab itu, fokus pencarian kini tidak hanya pada menemukan korban, tetapi juga memastikan korban selamat bisa segera dirawat. Sejumlah tokoh agama setempat, termasuk pengasuh pondok, Kiai Haji Muhammad Khozini, tampak hadir di lokasi setiap hari. Beliau menyampaikan rasa duka mendalam, sekaligus mengajak semua pihak untuk terus mendoakan para korban. Ini adalah ujian berat bagi kita semua. Mari kita doakan agar para santri yang masih tertimbun diberi keselamatan dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, ujarnya dikutip dari NU Online.